Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai 4 jenis sifat koligatif larutan, maka kita harus bahas dulu mengenai praksimol dan kemolalan, karena praksimol dan kemolalan ini dibutuhkan untuk mencari salah satu dari 4 jenis sifat koligatif larutan. Nah, praksimol adalah perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwasanya di dalam suatu larutan terdapat zat terlarut dan pelarut. Maka perbandingan antara mol zat terlarut atau mol pelarut dalam mol suatu larutan dikatakan sebagai praksimol. Nah, praksimol disimbolkan dengan X. Nah, praksimol ini dibagi menjadi dua, praksimol zat terlarut atau yang dikenal dengan XZT, kemudian yang kedua praksimol pelarut atau yang dikenal dengan XP. Untuk mencari praksimol zat terlarut ini sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut yang ditambahkan dengan mol pelarut atau kita sebut dengan mol larutan. Kemudian untuk mencari XP atau praksimol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut yang ditambahkan dengan mol zat pelarut atau mol larutan. Kalau XZT mudah saja menandai rumusnya. Kalau XZT di bagian atasnya pembaginya adalah mol zat pelarut, kemudian kalau praksimol pelarut pembaginya adalah mol pelarut, di mana XZT jika ditambahkan dengan XP itu hasilnya harus sama dengan 1. Next, kita lanjut contoh soal. Diketahui 2 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 90 gram air dengan MR18. Tentukan praksimol zat pelarut dan tentukan praksimol pelarutnya. Jadi di dalam larutan ini terdiri dari zat pelarut yang berupa urea dan pelarut berupa air dengan MR masing-masing. Urea MR-nya 60, kemudian air sebagai pelarut MR-nya sebanyak 18. Nah, untuk tahap pertama yang perlu kita cari adalah mol masing-masing komponen. Jadi mol masing-masing komponen itu berarti mol pelarut dan mol zat terlarut. Mol zat terlarut di sini adalah urea yang bertindak sebagai zat terlarut. Cara mencari molnya gram per mr. Gramnya sebanyak 2 gram dibagi dengan mr-nya 60. Jadi 2 per 60 hasilnya sama dengan 0,03 mol. Kemudian untuk mol pelarut, dalam hal ini yang bertindak sebagai pelarut adalah air, maka cara mencari molnya adalah gram per mr, 90 dibagi 18 hasilnya 5 mol. Maka untuk mencari praksimol zat terlarutnya XZT sama dengan NZT dibagi NZT yang ditambahkan dengan NP, berarti sama dengan 0,03 dibagi 0,03 ditambah 5 sama dengan 0,03 dibagi 5,03 hasilnya 0,006. Kemudian untuk yang B, praksimol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi NZT ditambah NP, berarti 5 dibagi 0,03 ditambah 5 sama dengan 5 per 5,03 sama dengan 0,994. Nah, jika dijumlahkan 0,06 ditambah dengan 0,994 ini hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau seandainya nanti XZT jika ditambahkan dengan NP hasilnya tidak sama dengan 1, berarti salah satu komponennya mungkin salah hitung. Jadi harus dipastikan bahwasanya XZT ditambahkan dengan XP hasilnya harus sama dengan 1. Next, kita lanjut contoh soal yang kedua. Diketahui praksimol zat terlarut suatu larutan sebesar 0,03. Berdasarkan praksimol zat terlarut, kita disuruh menentukan praksimol pelarutnya. Nah, XZT dalam soal adalah 0,03. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi ada rumus XZT ditambah XP ini sama dengan 1. Maka XZT ditambah XP harus sama dengan 1. Nah, karena di soal ini XZT-nya sebesar 0,03, maka XP sama dengan 1 dikurangi XZT. Dari rumus yang tadi, XZT ditambah XP sama dengan 1, maka ketika kita mencari XP, XP sama dengan 1 dikurangi XZT. 1 dikurangi 0,03, 0,03 dari soal, dapat hasilnya 0,997. Nah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Diketahui praksimol glukosa sebesar 0,057.
Jika X gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 90 gram air, dalam hal ini MR air adalah 18, tentukan massa glukosa yang terdapat di dalam larutan tersebut. Dalam contoh soal ini, yang bertindak sebagai zat terlarut adalah glukosa, sementara yang bertindak sebagai pelarut adalah air. Glukosa memiliki MR 180, kemudian air memiliki MR 18. Dalam soal ini, yang diketahui adalah massa air, massa pelarut, sementara yang ditanya dalam contoh soal ini adalah massa dari glukosa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, dalam soal diketahui fraksi mol glukosa sebesar 0,057, berarti XJT-nya sama dengan 0,057. Maka untuk mencari massa glukosa harus dicari terlebih dahulu XP-nya atau fraksi mol pelarutnya. Dari mana kita mencari fraksi mol pelarut? Dengan menggunakan rumus XJT ditambah XP sama dengan 1. Maka XP sama dengan 1 dikurangi XJT sama dengan 1 dikurangi 0,057. Didapat XP dari rumus ini 0,943. Lalu kemudian langkah kedua kita cari mol air. Mol air kita cari dengan menggunakan rumus gram per mR. 90 massa air. Massa air yang 90 gram ini kita dapat dari soal ini ya, dalam 90 gram air. Maka 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Setelah dapat mol air, maka kita cari XP sama dengan, ada rumus XP sama dengan NP per NZT tambah NP. Jadi kita gunakan rumus ini. XP dapatnya 0,943 dari mana? Dari sini tadi kita dapat, kita cari XP sebanyak 0,943 sama dengan NP per NZT ditambah NP. 0,93 sama dengan mol air. Tadi kita cari sebanyak 5 mol, dapatnya ini dia 5 per NZT kita anggap dulu dengan X ditambah 5. Ini kita kali silang, berarti 0,943 dikali X tambah 5 sama dengan 5. 0,943 dikali X tambah 5 sama dengan 5. 0,943 dikali X, 0,943X ditambah 0,943 dikali 5 dapatnya 4,715. Maka 0,943X sama dengan 5 dikurangi 4,715. 0,943X sama dengan ini dikurangi hasilnya 0,285. Maka X atau NZT-nya sama dengan 0,285 per 0,943 sama dengan 0,3 mol. Maka didapat massa sama dengan mol dikali MR. 0,3 kali 180 sama dengan 54 gram.